Debar-debar jelang sidang vonis kasus kematian Mirna Salihin atas tersangka Jessica Kumala Wongso yang digelar hari ini dialami oleh pihak keluarga Mirna maupun Jessica. Dihadapkan tuntutan 20 tahun penjara dari pihak jaksa, Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica bahkan mengaku dirinya rela dihukum mati jika kliennya terbukti meracuni Mirna. Seperti apakah persiapan kedua belah pihak jelang sidang vonis yang menentukan hari ini? Agendanya adalah putusan. Jadi dengan jadwal putusan itu ditentukan jam 10. Jadi Jessica tuh akan sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari Rutan Pondok Bambu sekitar mungkin jam 9 ya. Pada hari ini, 27 Oktober 2016, sidang putusan kasus Jessica Kumala Wongso akan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 10 pagi nanti. Tidak hanya kedua kubu yang menanti, kasus yang telah bergulir sejak Januari lalu ini juga menjadi sorotan sekaligus menyisakan tanda tanya besar bagi publik. Dan semua perdebatan panjang tentang siapa sebenarnya pembunuh Wayan Mirna Salihin akan dikuak di persidangan hari ini. Lalu seperti apa keluarga terdakwa Jessica menghadapi detik-detik jelang pembacaan putusan? Ya dia kalau lihat lawyernya datang ya dia kuat. Jadi kan semuanya kemarin berdoa bersama di Pondok Bambu. Jadi sebenarnya dia itu sedih sekali, menderita. Cuman dia, ibu selalu keluarga besar mensupport dia, diisi kayak dicas gitu loh. Dia lemah dicas lagi. Kamu harus ngelawan, kamu tidak bersalah, masa depan kamu masih panjang. Mendengarkan putusan. Dan pokoknya misalnya persiapan kita hanya mendengarkan dan punya keyakinan. Jessica bebas. Jessica jawab, saya bebas. Kenapa bilang bebas? Dia melihat dalam persidangannya, dari awal persidangan sampai keterangan terdakwa, pembelaan, replik duplik, dalam perjalanannya tidak ada ditemukan cyanida yang ada di dalam organ tubuhnya Mirna. Saya hanya ingin meminta hak saya sebagai warga negara. Tolong anak saya dibunuh. Bagaimana negara mensikapinya? Kalau saya main uang segala macam, saya udah ditangkap dong KPK, kasarnya gitu. Iya kan? Keyakinan pihak Jessica bakal bebas ataupun keteguhan hati keluarga Mirna bahwa Jessica lah pelakunya akan dipertaruhkan dalam hitungan jam. Namun benarkah banyak kejanggalan yang dirasakan Jessica dan keluarga selama hampir 10 bulan belakangan menjadi pesakitan? Saya menyalahkan lagi, nyeselnya Mirna itu sebenarnya tidak meninggal. Kalau waktu dia pingsan di Oliver, terus dia kan dibawa ke klinik GI. Di klinik GI ditanganin sama dokter Joshua. Dokter Joshua menanganin dia, nggak sampai 5 menit, dokter Joshua bilang dibawa sama suaminya. Suaminya datang dibawa dia. Suaminya bawa terus pakai mobil pribadi, dia nggak pakai ambulan. Sedangkan orang di sekitar sono ada yang nyeletuk bilang, jangan dibawa pakai mobil, lo harus ambulan, nanti takutnya ada apa-apa. Suaminya menjawab, kalau ada apa-apa itu nasib. Pesen dulu, dia duduk di situ dicurigain, padahal dia nggak berbuat apa-apa. Padahal CCTV itu, kalau yang Jessica, di depannya Jessica terang-terangan itu ada, tapi nggak dibuka. Udah pasti kelihatan Jessica nggak ngapa-ngapain, memang nggak ngapa-ngapain, dia telepon, kan ada saksi. Nelpon, dia ambil kaca, dia main handphone kan, kelihatan gitu. Tapi CCTV itu nggak dikasih lihat. Jadi yang jelek aja Jessica. Tolonglah foto, jangan membuat sesuatu yang didramatisir seperti ini. Ini maksudnya mau mempengaruhin yang mulia majelis hakim, percuma. Jessica, kebohongannya sudah cukup membuktikan bahwa dia memang pembunuh berdarah dingin. Ya, tidak diakuinya CCTV yang dilakukan konstruksi sampai 2 kali oleh polisi. Ya, menghina polisi, menjelek-jelekan polisi, ya,
membuat bingung jaksa yang nanya, diputer-puter sampai pada naik darah semua. Itu nanti pertimbangan hakim ya, artinya hakim yang menilai ya, bukan saya menilai, karena semua itu keputusan ada di majelis ya. Jadi majelis itu mempunyai keyakinan, punya nurani, wakil Tuhan ya kan, melihat ada faktanya tidak ya kan, adakah sudah ada rekayasanya dan sudah tidak ada sianidanya. Sementara kita dapatkan itu tidak ada sianidanya, itu kan dalam berkas BAP itu mengatakan semua negatif. Perdebatan dan aksi saling bantah dari masing-masing pihak menjelang akhir persidangan sempat memanas dengan kemunculan Amir Papalia yang mengaku pernah melihat Arif Sumargo, suami Mirna, dengan Rangga barista kafe di tempat kejadian perkara sehari sebelum peristiwa naas itu merenggut nyawa Mirna. Lalu jika ditelisik dari sisi mikroekspresi, seperti apa tingkat keakuratan pengakuan Amir tersebut? Sampai di seberang jalan itu saya ada satu buah mobil warna silver. Di sini ada satu orang laki-laki dengan bajunya ya tangan dengan baju digulung, hanya los. Di depan saya ada satu lagi, itu yang di depan saya mirip Rangga, itu 90% ke atas lah, nggak sampai 100, mirip Rangga. Di samping saya ini mirip Arif. Kemudian saya jalan terus. Memang yang mirip Arif ini ada sebuah bungkusan. Ya, plastik, itu warna hitam. Berdasarkan analisa saya, yang bersangkutan pada saat mengeluarkan statement tersebut di hadapan pers perlu diinquiry lagi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, saat beliau berbicara kalimatnya tidak langsung pada pokok persoalan, akan tetapi berbelit-belit. Ia juga tidak menceritakan bagaimana kondisi dan situasi pertemuan tersebut dengan tepat, hanya sekilas. Kedua, banyak membuat kesalahan dalam berbicara. Ketiga, menggunakan banyak manipulator tubuh. Manipulator itu dia memanipulasi, itu biasanya karena tidak yakin dengan statementnya atau karena berbohong. Nah, kemudian sering menunjukkan tanda-tanda ketakutan dari ekspresi wajahnya, ketertekanan, serta kemarahan. Jadi saya tegaskan, saya tidak mengenal Rangga sebelumnya dan saya tidak pernah mengunjungi Cafe Olivier sebelum kejadian yang menimpa istri saya. Amir Papalia ya kan, dia bertanggung jawab dengan apa yang dilihat, didengar, yang dia alami, ya sah-sah saja, silakan si saudara Arif atau saudara Rangga melaporkan Amir ya. Yang jelas saya ini mendapatkan satu informasi, masukan yang mana ketemu saya pada tanggal 18, jangan saya bacakan itu dalam duplik ya. Kasus Jessica memang membuka ruang tafsir yang begitu luas. Masing-masing pihak punya argumentasi dan alibi. Namun ketika ditelisik dari sisi hukum, mungkinkah Jessica bisa terbebas dari ancaman hukuman pembunuhan berencana yang dituntut jaksa 20 tahun penjara? Ataukah ia akan kembali ke tahanan sebagai terpidana? Ibu terjang terus, Jessica jangan takut, kita tidak bersalah gitu. Hanya punya Tuhan. Orang lain tidak bisa mengalahkan segala-galanya selain Tuhan. Dari segi logika hukum, saya melihat tidak ada logikanya sedikit pun. Makanya saya berani mempertaruhkan mobil Lamborghini. Kalau tidak ada saksi fakta, tidak mencukupi bukti, ya harusnya hakim berani menyatakan bebas. Saya tidak mengatakan Jessica itu bukan membunuh, bukan, tapi tidak cukup bukti, itu aja. Itu sudah justru kalah lo ngomong gitu. Jadi mudah-mudahan di sini Majelis Hakim yang mulia menunjukkanlah ya jalurnya nih bahwa Indonesia masih punya loh majelis hakim yang hebat-hebat, yang tidak takut karena keberanian atas nurani dia menyatakan yang sebenar-benarnya. Gambarannya di sini sangat luar biasa lah, dari prosesnya, dari kasusnya yang membingungkan, dari teknologi yang suksesnya, dan juga dari animo masyarakat ingin tahu dan kemudian mengawal kasus ini. Ya ini sangat luar biasa perhatiannya. Tapi apapun yang terjadi perhatian, apapun situasinya, almarhum Mina sudah meninggal. Dan saya yakin keluarga besar pasti mau memaafkan ya. Keluarga besar dari Pak Edi Salim pasti memaafkan. Tapi tadi hukum tetap harus berlaku.
Dari kasus Jessica yang tinggal hitungan jam sebelum putusan pengadilan dibacakan, seperti apa pula semarak ulang tahun Aliando yang ke-20? Tanpa kehadiran Prilly, seperti apa suasana konser Aliando kemarin? Seperti apa pula kemesraan Aliando dan Alisha saat bermain drama musikal?